Kita mulai ya teman-teman ya. Malam semuanya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu dari yang minggu lalu? Mungkin sudah nonton dari yang video atau ngikutin dari yang minggu lalu. Ada yang mau ditanyakan? Minggu lalu kita bahasnya soal kata masa lampau. Jadi gimana caranya kita ngobrol ke orang kalau menceritakan hal yang sudah terjadi. Kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Saya lanjut ya. Nanti ya. Jadi minggu ini kita akan bicara soal ini. Soal judulnya adalah present perfect tense. Sama nanti kita di akhir akan ada latihan juga. Ulang yang minggu lalu. Oke. Ya, jadi present perfect tense ini apa? Nah, jadi present perfect tense ini di mana? Present perfect tense itu adalah ini. Yang saya lingkarin itu adalah yang namanya present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Present perfect tense ini adalah untuk menceritakan hal yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Jadi, kalau kita mau menceritakan nih, oh saya sudah makan. Nah, ini menggunakan present perfect tense. Gitu ya. Malam Mbak Utami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Jadi strukturnya seperti apa? Nah, struktur kalimatnya adalah seperti ini. Jadi present perfect tense ini kegunaannya untuk menceritakan aksi yang sudah terjadi dan masih berlangsung nih efeknya sampai saat ini. Gitu ya. Nah, strukturnya ini ada tambahan has. Nah, ada tambahan has dan have atau have. Nah, has untuk yang easy it untuk atau yang have untuk I, you, they sama we. Nah, kemudian diikuti oleh verb 3. Jadi, ingat ya kemarin ya teman-teman, kalau past tense, nah ini pakainya verb 2. Yang ini pakainya, ini pakai verb 3. Apa itu verb 2, verb 3? Nah, kalau lanjut dulu ya. Nah, verb 2, verb 3 ini adalah dari yang minggu lalu nih. Ini contoh yang minggu lalu, saya pakai lagi. Jadi ada namanya, verb ini ada yang dinamakan regular verb. Nah, apa itu verb 2? Verb 2 ini adalah verb 1 ditambah dengan ed di belakangnya. Nah, contoh kayak ini. Wanted. Want jadi wanted. Have jadi have. Ask jadi ask. Question jadi question. Locate jadi located. Nah,
verb 2 dan verb 3-nya sama. Jadi verb 3 ini sama dengan verb 2, kemudian sama dengan verb 1 ditambah ed. Ini yang namanya regular verb. Jadi kembali lagi ke strukturnya. Jadi verb 3-nya ini adalah bentuk past participle dari verb 1. Kemudian ditambah objek atau adverb. Kalau negatif, nah not-nya ini ditambahkan di has-nya. Ini ya, jadi has not atau hasn't. Kemudian have not atau haven't. Oke. Kalau kalimat tanya, has-nya atau have-nya ini di depan. Baru ditambahkan dengan subjeknya ini. Oke. Kemudian ada tambahan verb-nya ini, verb 3. Sama, masih pakai verb 3. Nah, untuk cara tahu waktunya itu biasanya adalah kita tahu nih kalau aksinya ini sudah terjadi tapi masih sampai sekarang. Contoh berarti ada kata recently. Recently ini baru-baru saja. Ini artinya baru-baru saja. Sebentar. Nah, ini recently. Ya. Just, ini artinya juga sama nih. Saya baru saja. I just. Nah, itu sama artinya. Kemudian bisa nih, juga pakai since. Since ini artinya sejak. Atau mulai nih. Nah, ini until now. Until itu adalah sampai. Jadi sampai ini sekarang. sampai sekarang. Betul. Oke. Nah, jadi kalau di sini teman-teman harus mulai ingat-ingat nih, mulai belajar untuk menghafalkan pelan-pelan. Apa sih yang namanya verb 2, verb 3-nya itu apa? Nah, itu pelan-pelan. Nah, ini untuk yang verb 2. Jadi verb 2-nya, sorry, salah. Ini verb 2 dan verb 3 untuk yang regular verb. Kemudian yang ini contoh yang irregular. Kenapa irregular? Karena tidak bisa ditambah ed langsung. Oke. Mungkin ada nih kayak show. Jadi showed. Tapi verb 3-nya enggak kan? Nah, ini karena dia enggak regular. Maaf saya tanya. Berarti kalau verb 2 itu yang lalu, yang sudah ya kayak minggu lalu itu ya. Terus kalau yang pakai verb 3 itu yang masih dilakukan sampai sekarang gitu ya maksudnya. Gimana? Halo? Kalau verb 2 itu yang pakai verb 2 itu yang sudah lampau gitu ya. Itu pakai verb Gini. 2. Terus? Terus yang verb 3 itu yang dilakukan tapi yang sekarang ya masih dilakukan gitu ya. Iya. Kayak tadi sampai sekarang masih belum selesai itu pakai verb 3 gitu ya maksudnya. Iya, betul. Iya. Jadi kalau masih Makasih. berlangsung pakai verb 3. Tapi Ya. gimana ya? Itu sebetulnya bukan kayak prinsip ya, tapi kayak lebih ke strukturnya karena memang strukturnya kayak gitu ya. Saya kurang tahu kenapanya. Ya kurang lebih begitulah ya. Iya. Iya. Soalnya tadi kayak bingung gimana caranya verb 3, verb 2 gitu kan. Iya. Jadi kalau verb, kembali lagi, kalau verb 3 itu untuk yang sudah terjadi tapi masih sampai sekarang. Iya. Nah, kalau verb 2 itu yang sudah terjadi aja, tapi itu cuma sekali terjadi waktu dulu aja. Jadi sampai sekarang udah enggak gitu. Udah selesai gitulah ya. Sudah. Terus mungkin teman-teman bertanya nih, minggu lalu kita belajar enggak ya? Sebentar, saya lihat dulu ya.
Oh, minggu lalu kita nggak belajar. Mungkin nanti saya selipkan nanti. Jadi kalau teman-teman mau menjelaskan nih kejadian yang berlangsung selama beberapa saat tapi di masa lampau, nah itu juga pakainya yang lain, itu namanya past continuous. Tapi ini yang saya ajarkan yang utama-utama dulu aja. Jadi kalau yang kayak kita menjelaskan kalau yang sudah terjadi ini kan paling sering nih. Kalau saya paling sering pakai ini. Jadi kalau saya menjelaskan lagi ngobrol sama orang, oh saya sudah pernah kok ke sana, atau saya sudah pernah nih kayak gitu. Nah, ini saya pakai ini gitu. Pakai present perfect. Jadi kalimat ini yang menurut saya sering dipakai gitu. Kayak kita sering ngobrol sama orang gitu. Oh, saya sudah makan. Atau mungkin tanyain, kamu sudah makan belum? Nah, itu pakainya present perfect. Gitu. Nah, kalau present perfect itu kita pakainya verb 3, yang ini nih. Tapi kalau yang menceritakan kayak misal nih, teman-teman pengen cerita nih ke teman-temannya yang lain gitu. Oh, aku kemarin apa? Nah, aku kemarin pergi nih ke sini. Nah, itu pakainya adalah verb 2, jadi pakai past tense. Gitu ya. Kemarin liburan pergi ke sini gitu. Nah, tapi kan itu Going, sudah terjadi, ya, ya kan? pakai verb 2 gitu. Nah, itu pakai verb 2. Oh, ya. Tapi kalau teman-teman cerita nih kemarin kayak gini, mungkin teman-teman mau cerita nih, oh kemarin itu aku main sepak bola selama 1 jam kemarin. Nah, itu pakainya bukan pakai verb 2 lagi, itu nanti pakainya namanya ini. Sebentar, saya tulis ya. Namanya past continuous. Nah, betul. Nah, betul. Kalau yang sedang terjadi atau masih terjadi, nanti verb-nya itu pakai verb ing. Betul, Mbak Kusnul. Jadi, tapi untuk past tense, nah, karena ini berlangsungnya masa lalu, bedanya nanti adalah sebentar, saya ganti sebentar ya. Waduh. Bentar. Wah, mulai nih. Ayo. Kembali ke sini aja. Nah, jadi kalau yang tadi saya jelaskan tadi, past continuous ini strukturnya adalah subjek ditambah to be, kemudian ditambah verb ing, ditambah objek atau adverb. Nah, to be-nya ini cuma 2, was atau were. Nah, ini karena kita pakainya pas. Beda sama yang kemarin nih. Kemarin kita menjelaskan, kita belajar soal present continuous kan? Ingat ya, teman-teman ya. Yang subjek ditambah is, am, are, kemudian verb,
ing, ya kan? Terus ditambah objek atau adverb. Masih ingat, teman-teman? Yang ini? Masih ingat? Jadi, kalau past continuous ini berlangsungnya di lampau, waktu lampau. Kejadiannya masih berlangsung, tapi untuk waktu yang lalu. Sekarang sudah enggak. Jadi ini lampau, kalau present continuous ini sekarang. Gitu. Tapi nanti kita akan belajar lagi nanti. Ya. Tapi saya belum bahas ini nanti. Oke, nanti habis pertemuan pertemuan terakhir ya. Sorry, lewat. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Tidak ada? Tidak, belum. Oke. Nah, kembali lagi, saya ingatkan lagi. Gimana caranya supaya kita belajar verb 2-nya sama verb 3-nya. Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah latihan. Ya, tidak ada cara yang lebih cepat. Jadi caranya adalah latihan. Kalau teman-teman nanti semakin banyak mendengar kayak minggu lalu ada nih yang bilang kayak, oh bisa nih kalau teman-teman suka mendengarkan musik, nah, itu bisa. Atau mungkin teman-teman suka menonton film, juga bisa menonton film. Atau mungkin teman-teman suka main game mungkin. Atau teman-teman suka nonton TV yang ada channel bahasa Inggris atau membaca koran atau membaca apa. Nah, itu menambah kosakata teman-teman. Main Duolingo, Sir. Nah, Duolingo bisa. Cuma jadi gini, saya pernah nyoba pakai Duolingo ini, Duolingo rasanya kaku banget gitu. Saya pernah nyoba, tapi terlalu kaku gitu, kayak apa ya? Karena yang diajarin di Duolingo itu bukan yang diomongin langsung gitu, kayak mungkin kayak, saya lupa. Yang diajarin dalam Duolingo ini bisa menambah kosakata bisa, tapi untuk penerapannya agak kaku kalau menurut saya. Kalau kita ngobrol sama orang terus kita pakai kata yang di Duolingo, terkesan kaku gitu. Tapi bagus, itu bagus. Untuk kosakatanya saya boleh dipakai banget itu. Duolingo, itu ada sering lewat, ada aplikasi lagi namanya Lenggumi. Itu kan buat aplikasi ngomong, itu bagus nggak? Belum nyoba sih. Yang mana, Mbak? Linggumi. Ada aplikasi Linggumi, tapi belum nyoba. Oh, belum pernah dengar saya. Terus ada lagi yang Cat. Kalau Cat itu kayak dengerin conversation gitu. Saya belum pernah. Nanti coba saya cari ya. Ada namanya aplikasi namanya untuk mencari namanya flashcard. Jadi flashcard ini apa? Jadi teman-teman akan lihat di HP-nya itu akan muncul tuh setiap hari akan dikasih tuh kayak satu kosakata baru. Terus teman-teman ketika ngeklik, oh ini apa sih artinya? Nah itu nanti akan dia balik artinya apa. Misal artinya kayak distinguish. Nah itu kan susah ya. Kalau teman-teman dengar kayak nah, katanya seperti ini, gitu kan. Oh, ini artinya apa gitu kan? Oh, artinya adalah membedakan. Nah, itu ketika di flashcard-nya, itu nanti ketika teman-teman klik gitu kan,
diklik di HP-nya, nanti akan balik tuh dia, balik jadi, oh ini artinya apa. Itu namanya flashcard. Gitu. Nanti saya coba cari ya. Oke. Nah, jadi kembali ya kita latihan lagi ya, biar teman-teman semakin banyak kosakatanya pelan-pelan diingat lagi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Gimana sih contohnya? Oke. Halo, suaranya? Soalnya di tempat saya tulisnya internetnya slow banget. Oke. Saya sudah melihat film itu sebelumnya. Nah, untuk terjemahannya, waduh, masuk ya. Terjemahannya adalah I have seen that film before. I have seen. Kenapa seen? Nah, karena kenapa jadi seen? Nah, padahal melihat ini adalah see, ingat, atau look, ya. Tapi di sini saya pakainya see. See ini adalah verb 1. Kemudian jadi verb 2 adalah saw. Verb 3 adalah seen. Jadi kita pakainya seen. I have seen. Film itu adalah that film. Sebelumnya adalah before. Itu bisa nggak kalau pakai look? Nah, look juga bisa. Look, ini verb 2-nya adalah look, ada ed-nya. Yap. Bacanya tapi bukan look at ya teman-teman. Tulisannya seperti itu. Gitu ya. Oke. Kemudian, oh ini yang paling sering nih. Oh saya belum makan nih pagi ini. Nah, ini paling sering nih. Budi belum makan pagi hari ini. Nah, makan itu adalah eat. Nah, eat ini termasuk namanya irregular. Jadi eat ini verb 2-nya adalah eat. Nah, kemudian jadi eaten. Eat, ate, eaten. Nah, karena dia belum makan, jadi saya tulisnya has not. Nah, karena dia tidak makan. Nah, berarti kan belum kan. Tidak makan pagi. Makan pagi breakfast. Nah, hari ini. Today. Loh, kok pakai today? Nah, today ini menyatakan hal yang hari ini kan, tapi karena dia konteksnya ini adalah pagi harinya, artinya kalau kita bicara soal kalimatnya ini dirasa oh pembicaranya ini lagi ngomong siangnya kan, berarti kan ini sudah terjadi ya kan. Jadi oh ini konteksnya sudah terjadi tapi masih sampai sekarang. Nah, ini makanya dia pakai verb 3 ya sebagai present perfect. Jadi has not eaten. Begitu.
Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau lanjut? Lanjut. Nggak ada? Oke. Selanjutnya nih, nah ini saya tanya nih, apakah kamu sudah pernah bertemu dengan George? Nah, karena ini saya tanyanya sudahkah atau apakah? Nah, berarti kita pakainya kamu. Kamu ini adalah you. Nah, karena you, dia berarti harus pakai have. Have you. Nah, ini pernah ini adalah ever. Ya. Pelan aja. Ini ever ini adalah pernah. Kalau tidak pernah, nah ini bisa pakai not ever, tapi ini sudah nggak dipakai. Saya paling sering itu adalah never. Paling sering pakai ini adalah never. Ini tidak pernah. Nah, bertemu ini adalah meet. Nah, verb 2-nya adalah sama. MET, tapi bacanya bukan meet lagi, tapi met. Meet, met. Nah, kemudian verb 3-nya met lagi. Meet, met. Jadi, begitu. Dengan with, nah, tulis lagi George. Oke. Nah, terus ini, saya sudah bekerja di rumah sakit. Nah, atau mereka sudah bekerja di rumah sakit sejak 2010. Mereka itu adalah they, ya. Bekerja itu adalah work. Nah, kemudian karena dia sudah bekerja, berarti pakainya work lagi. Tapi ada ed-nya di belakang. Sama. Nah, they have worked at hospital. Nah, sejak ini adalah since 2010, 2010. Nah, begitu. Nah, contoh selanjutnya yang terakhir. Ini kemungkinan terjadi nih. Waduh, ketinggalan kereta. Nah, keretanya baru saja berangkat. Nah, keretanya the train. Nah, berangkat. Nah, berangkat ini adalah depart. Nah, berangkat ini depart. Nah, verb 2-nya sama. Jadi dia pakai yang regular. Depart, nah jadi departed. Nah, baru saja, nah, berarti ini recently. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Tidak, pelan-pelan sambil mikir. Nggak ada? Kalau nggak ada kita masuk ke contoh lain yang lebih banyak. Nggak ada? Oke, nggak ada. Kita masuk ke contoh.
Jadi kita masuk ke contoh yang mana kita bahas soal yang minggu lalu. Minggu lalu kita bahas nih soal past tense. Kita ulang lagi, di refresh ya. Nah, past tense, ingat-ingat kalau past tense kemarin, sebentar, saya copy sebentar ya strukturnya ya. Nah, kemarin kalau past tense strukturnya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ada subjek, kan? Yang ini nih. Subjek, kemudian verb 2, kemudian ada objek. Nah, jadi nggak ada tambahan tengahnya nih. Jadi subjek langsung dengan verb 2. Begitu? Nah, sekarang masuk. Nah, ini menceritakan nih, tim kami, tim kita, titik-titik the championship last year. Championship ini adalah lomba. Ini lomba. Kompetisi atau perlombaan. Nah, ini championship. Memenangkan. Nah, itu adalah win. Mungkin ada yang pernah dengar, kalau verb satunya win, berarti verb 2-nya adalah ada yang tahu? Saya mau coba. Verb 2 pakai EED ya? Sorry, pakai apa Mbak? Imbuhan EED. Nah, okay. Atau won. Betul. Won. Nah, ini yang benar. Kalau ini, nah, kalau ini wine ini adalah lebih ke arah ini. Teman-teman pernah dengar kata ini? Wine? Pernah dengar? Belum. Wine ini adalah anggur. Wine. Ya. Kalau kita beli anggur di PX Mart, toko biru itu, nah, itu biasanya ada tulisan tuh wine. Nah, ini artinya adalah anggur ya. Kayak kalau di Indonesia anggur orang tua, nah itu anggur, itu maksudnya wine juga. Nah, kalau wine ini lebih ke arah untuk anggur yang sedang diproses, kayak dia kayak pengolahan dituakan gitu. Nah, itu wine. Nah, kalau win itu verb 2-nya adalah won. Jadi our team won the championship last year. Itu. Oke. Ayo, contoh berikutnya. Drive. Nah, he titik-titik home late today. Dia drive home. Nah, drive home ini maksudnya dia ini kembali. Jadi dia menyetir kembali ke rumah. Nah, ada late. Ini terlambat. Nah, dia kembali ke rumah telat hari ini. Nah, artinya kayak gitu. Yo, ada yang masih ingat minggu lalu? Contoh dari minggu lalu. Kalau verb satunya drive, verb 2-nya adalah susah ya. Driver. Nah, ini adalah drove. Drove. Nah,
Kalau verb 3-nya ini adalah driven. Jadi karena ini past tense, kita pakainya drove. Ini won, ini drove. Oke. Lagi. Nah, kalau yang nomor 3 ini. Adi ... in Kaohsiung last Sunday morning. Tapi ini saya tulisnya not arrive. Jadi ini yang negatif. Mesti ingat kalau negatif, ya ini perlu diingat nih. Kita tidak pakai verb 2. Pakainya verb 1 ya. Jadi bukan verb 2. Nah, sehingga Adi menjadi dan mau coba? Jadi didn't arrive. Oh, gimana? Nah, karena ini not. Jadi ditambah did not. Nah, kemudian verb 1. Verb 1-nya adalah arrive. Jadi bukan pakai ini. Verb 2-nya adalah arrive. Bukan pakai yang ini ya. Kenapa? Karena ada not-nya. Ada ini nih. Dan not-nya. Jadi pakainya adalah yang ini. Didn't arrive. Begitu. Oke. Lumayan susah ya, teman-teman ya. Ya, pelan-pelan nanti sekalian memperbanyak kosakata, memang tujuannya coba kayak gitu. Jadi biar teman-teman tahu. Oke, yang berikutnya. I ... leave my home earlier. Nah, karena leave-nya ini adalah verb 1. Jadi kita harus pakai verb 2 karena di sini past tense kan. Nah, verb 2-nya adalah nih pelan-pelan ya. Pakai ya. Left. Left. Oh, kayak kiri ya? Iya, memang kayak kiri. Jadi, I left my home earlier. Oke. Itu. Oke. Tahunya dari mana? Lagi-lagi. Karena kita harus sering latihan. Kalau latihan nanti tahu ini apa. Oke, sekarang contoh yang nomor 5. We not go. Not go to the cinema last week. Karena ini not, berarti diganti dengan Didn't. Betul. Didn't go atau verb 1 atau verb 2? Verb 1. 1-nya. Nah, jadi pakai didn't go. Go ini adalah verb 1. Verb 2-nya ini adalah When. Betul. Ini adalah when. Itu ya. I ... when. Nah. Kemudian contoh selanjutnya. Yesterday he sleep in front of his computer. Nah, sleep ini verb 1-nya. Verb 2-nya adalah ini ya.
Diingat ya. Adalah slept. Tulisannya SLEPT. Bacanya slept. Nah, he slept in front of his computer. Kemudian nomor 2. The plumber ... come to our house 3 days ago. Karena verb satunya adalah come. Verb 2-nya ada yang tahu? Tidak. Adalah came. Plumber itu apa? Apa? Oh, plumber ini Plum. adalah tukang ledeng. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Tukang ledeng. Mungkin ada yang nggak tahu tukang ledeng? Saya kurang Saya tahu tidak bahasa tahu. Indonesia apa ya? Tukang ledeng. Apa ya? Tukang ledeng itu kayak berhubungan dengan air-air itu kan? Iya. Bentar, saya cari dulu ya. Iya, tukang pipa. Kalau itu mungkin kalau nggak tahu Iya. benerin pipa Iya. di air, di saluran Iya. air. Saluran air pipa. Tuh, yang benerin pipa-pipanya itu. Oke. Nah, jadi ini artinya adalah tukang pipa datang. Nah, datang ke rumah kita. 3 days ago. 3 hari lalu. Tap. Oke, nomor 8. Nah, ini kalau ngasih selamat nih ke teman-teman nih. Oh, dia tuh si ... her driving exam last month. Pass. Pass ini adalah lulus. Dia lulus ujian mengemudi bulan lalu. Nah, verb 1-nya pass, ya kan? Verb 2-nya adalah ini yang kita mau bingung nih. Jadi ada ed-nya. Pas. Oke, nomor 9. Nah, ini kalau kayak mau tanya kabar nih. I ... about your condition from Sylvia. I hear, saya mendengar soal kondisimu dari Sylvia. Nah, verb 1-nya hear, kalau verb 2-nya adalah bentar ya. Verb 2-nya adalah heard. Tulisannya adalah HEARD. I heard about your condition from Sylvia. Nah, muncul pelan-pelan ya. Nomor 10. He ... nice t-shirt in this store 2 days ago. T-shirt tahu ya teman-teman ya? T-shirt. T-shirt kaos. Kaos, kaos. Nice t-shirt, nah jadi kaos yang bagus. Buy, ya, dia membeli kaos yang bagus di toko ini 2 hari lalu. Nah, buy ini verb 1-nya buy. Verb 2-nya adalah ya betul. Bought bahasa bought. Ya, I bought. Bought. He bought. Bacanya bought gitu. Bought. Pakai T belakangnya T. Bought. He bought. Kayak boat, nah bacanya boat. He bought.
Oke. Mungkin ada yang kurang jelas dari contoh ini, teman-teman? Jelas, cuma hafalnya belum. Ya, karena kebanyakan kosakata ya. Nanti pelan-pelan. Hafalnya bau, go, when, Ya, win, won. Apa lagi kemarin itu? nanti diulang lagi. Oke, lanjut. Sekarang kalau kita mau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. 老师对了，这样，对， Ya, contoh pertama, saya pergi ke Hong Kong tahun lalu. 那小姐， Pergi, ini bisa pakai go atau travel. Nah, saya tulis di sini ya. Kalau verb satunya go, verb duanya adalah when. Travel, nah, dia ketambahan ed di belakangnya. Bentar, saya pastikan. Betul. Jadi, kalau yang nomor 1 adalah I went to Hong Kong Hong Kong last year. Atau bisa juga pakai traveled. Nah, bisa. Jadi bisa pakai I went, bisa pakai I traveled. Itu ya. Nah, berikutnya nih. Kami melihat berita. Nah, melihat ini saya tulisnya see. Saw. Jadi saw. Nah, we. Nah, oke, mau coba. We saw. Berita. Berita apa berita? Ini nih di bawah. Berita mana? Ini. The news. Ya, we saw the news. Macam apa itu? Soal. Artikel. About. Ada about-nya dulu. Soal. About. Ini adalah earthquake. Bumi itu adalah earth-nya. Gempanya itu quake-nya. Jadi earthquake. Di TV. Jadi on TV. On TV. Yesterday. Ya, betul. Oke. Lumayan. lumayan mudeng apa lumayan pusing? Campur. Yang bikin pusing itu kosakatanya kan. Iya, betul. Karena kosakatanya terlalu banyak hari ini ya. Oke, lagi. Pertemuannya dimulai jam 8 pagi ini. Nah, pertemuan itu adalah meeting. Bukan the meeting. Nah, dimulai. Nah, ini begin. Jadi mulai itu adalah begin. Verb satunya adalah begin, kemudian verb duanya adalah, nah ini dengar-dengar nih, began. Jadi the meeting began. Jadi began, tulisannya began.
8 AM. Ada at-nya deh, ada jam kan. At 8 8 at 8 AM. AM. Pagi ini berarti this morning. This morning. Gini. Oke. Lanjut. Paul menulis suratnya. Paul. Right. Tapi diingat nih teman-teman, menulis coret ke belakang dulu. Oh, kemarin. Berarti bukan pakai verb 1 ya. Berarti pakai verb 2 karena ini kemarin. Gitu ya. Jadi dia bukan pakai write. Nah, verb satunya adalah write. Oh ya, bacanya bukan write, bukan ada w-nya ya. Cuma write aja. Jadi write. Nah, kalau verb 2 itu adalah wrote. Nah, cuma dibaca wrote-nya aja. W-nya nggak dibaca. Kalau yang depan write, kalau yang belakang wrote. Ya. Jadi kita pakai yang verb 2. Berarti Paul wrote suratnya, berarti the letter. Kemudian dan and. Nah, mengirimkan. Nah, verb satunya adalah send. Verb 2-nya adalah, kenapa kok pakai verb 2? Karena ini masih soal yang kemarin gitu kan. Kan sama tuh. Kan sama-sama kejadian minggu kemarin gitu kan. Jadi send ini sama bacanya send juga tapi pakai T tulisannya. Send. Nah, nya ini adalah itu ya kan. Ya, bisa pakai send the letter atau send it. Nah, kembali. Nah, send it again, sorry. Ini ya, yang bawah ini ya. Send it again. Yes. Tapi gitu. Sampai sini, teman-teman. Bingung? Lumayan ngerti. Sedikit. Gimana, Mbak Wastiri? Ya sedikit mengerti, soalnya nggak fokus sih. Tadi sambil kerja juga, terus Oh, ya, nggak apa-apa. sempat tak tinggal dulu buang sampah. Nanti bisa diulang lagi di YouTube-nya, Mbak. Baik, nanti aku ulang. Oke. Oke, mungkin sampai sini teman-teman. Ada yang bingung? Apa sudah jelas? Ini masih ada contoh lagi, tapi kayaknya kebanyakan ya. Hari ini kebanyakan kosakata ya. Saya rasa juga kebanyakan kosakata yang baru-baru mungkin buat teman-teman. Bingungnya sih enggak, cuman itu gantinya verb-nya itu Iya. yang belum hafal. Banyak yang nggak ngerti. Oke, sebentar ya. Saya bukain lagi.
Jadi ini saya kemarin ngasih nih, di sini ada kayak linknya kan. Nah, ini bisa diklik nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka di PDF-nya itu, nah ini bisa diklik nih teman-teman. Jadi ini saya lampirkan websitenya Kampung Inggris. Kenapa? Karena ya meskipun ini masih nggak lengkap, tapi paling nggak bisa dibuat belajar. Gitu ya. Ini kalau diklik nanti langsung masuk ke. Tapi aku ngeklik kok nggak bisa ya, Sir. Oh iya, nggak bisa ya? Iya. Oke, nanti saya kirim di chat aja ya. Sebentar. Oh, makasih. Nah, nanti akan muncul websitenya kayak gini nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini di bawah. Kalau di scroll di atas, ditarik ke atas, nah ini ada nih listnya. Ada kayak, nah ini ada kayak macam-macam, ada yang agree, jadi agreed, menyetujui, alert, jadi alert. Ini kayak apa ya? Ya mencurigai bisa. Allowed ada. Nah, ini banyak. Apakah ini semuanya? Belum. Masih ada yang nggak ada gitu. Tapi ini paling nggak bisa cukup lah. Marry jadi married, menikah, bahasa Inggrisnya marry, untuk verb 2-nya, verb 3-nya udah married. Love jadi loved. Listen jadi ada id-nya. Nah, ini kalau like ada nih, di belakangnya ada id-nya. Tuh. Kalau yang lain bisa juga nih yang selanjutnya. Nah, ini diklik juga nih. Nah, langsung muncul lagi nih teman-teman. Ya kan? Ini untuk yang irregular. Kalau yang irregular juga ada beberapa. Nggak semua dia tulis di sini. Kayak misal tadi apa ya, kita tadi nih leave ya kan. Ini kelihatan? Mau saya kelihatan nih. Ini ya, leave jadi left. Kemudian jadi left lagi. Nah, meninggalkan. Atau sleep. Nah, tadi ada sleep ya. Nah, ya, sleep S-L-A ini. Sleep S-L-E-E-P jadi slept. Atau mungkin yang sama nih, kayak gini nih ada lagi. Membaca. Read tulisannya sama. Sampai verb 3. Tapi perlu diketahui cara bacanya beda. Kalau ini read, kalau verb 2-nya jadi read. Read, read. Khusus ini aja. Yang lain sama. Kayak ini put, nah ini put juga, ini put juga. Nah ini macam-macam. Nah ini yang tadi nih, win jadi word. Ketiganya word juga. Atau yang tadi ada come juga ya tadi ya. Come. Jadi came. Jadi come lagi. Balik come lagi. Begitu. Atau drive. Drove. Driven. Eat. Ate. Eaten.
Oke. Mungkin teman-teman sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Biar nggak kebanyakan kosakatanya, minggu depan saya lanjutkan lagi. Oh iya, saya baru ingat juga. Minggu ini untuk ini ya, yang tugasnya yang 3 minggu lalu ya. Mbak Wastiri sama Mbak Husnul Khotimah, mungkin yang belum ngirim. Saya sudah kan. Sudah. Mbak Utami juga sudah. Baru Kirim apa 2 loh? ya. Kirim apa ya? Kirim apa? Tugas ini Mbak yang perkenalan sama pakai bahasa present tense. Kayaknya sudah saya. Saya Sudah? sama Mbak Suhar yang baru kirim kayaknya. Oh, itu bukan tugas itu. Tugasnya bukan yang itu. Lupa Sir, besok boleh ya nyusul. Yang kemarin itu yang Mbak Husnul Khotimah itu yang kirim ini ya, yang jawaban itu ya. Yang persis kayak Mbak. Aduh, apa ya? Yang ini ya, kayak jawaban. Itu ini apa? Latihan sebenarnya. Tapi jadi perkenalan singkat aja, mungkin 5 kalimat gitu. Sebentar. Ya. Kayaknya saya sudah deh, 10 kalimat malah. Ya. Oh, mungkin nanti saya belum dapat, nanti dikirim lewat Japri aja ya, Mbak ya. Yes. Thank you, Mbak. Kak, masih ada Kak fotonya? Mas, udah dihapus tapi nggak apa-apa. Masih ada di itu PDF. Oh, maaf Mbak, saya hilang. Maaf Mbak. Waktu itu kan saya kirim gambar 3, yang 2 katanya bukan untuk PR, tapi mungkin saya terlalu bersemangat ya. Terus yang 1 itu yang perkenalan. Oh, saya nggak baca. Maaf Mbak. Saya nggak baca itu. Mohon maaf. Saya pikir karena, oh ini jawaban nih, jadi saya skip gitu. Saya udah ngumpulin 3 lembar itu. Iya, saya baca, lihat fotonya udah 3 lembar, Pak. Oh ini kayak jawaban semua deh. Saya skip gitu. Mohon maaf. Yang disuruh video sambil baca itu. Iya. Iya betul. Tapi saya nggak pakai video, saya cuma tulis aja. Iya. Saya itu udah ngumpulin 3 lembar. Iya betul. Makanya saya ingat nih Mbak Husnul Khotimah udah ngirim 3 nih. Gitu. Cuma saya pikir oh ini jawaban yang sama nih kayak Mbaknya yang sebelumnya. Oke. Oh ya. Saya skip, mohon maaf. Nanti dikirim lagi ya Mbak ya. Ke saya aja nggak apa-apa nanti. Nggih. Jadi saya bacakan juga. Oke. Itu. Oh iya, saya lupa. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Tidak ada? Belum ada ya, Kak. Tidak ada? Oke. Nah, seperti biasa, foto dulu. Mau dinyalakan kameranya? Tidak kamera. Mbak Husnul sama Mbak Wastiri masih kerja ya? Masih lagi nyuci beras ketan, lagi bikin pesanan. Oke. Ya udah. Habis vaksin agak lesu. Oh, sudah vaksin semua? Udah 2 kali tadi. Oh, mantap. Aku belum, baru 1.
Oh. Baru dapat SMS tadi, Oh, besok baru IG. oke. Semoga cepat sembuh Mbak Wasdiri. Cepat recover ya. Oke, kita foto ya. 1, Oke. 2, 3. Sebentar. Oke, sudah. Yang jelek Ya, ya. dihapus, Sir. Yang jelek dihapus, diulangin. Oh, lagi. Oke. Kalau Ya. jelek maksudnya. Saya lihat tadi. Oke, 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih, Sir. Bye-bye. Bye-bye, Bye. teman-teman. See you next week. Terima kasih.